Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah di tahun yang baru, tahun 2026, di hari Jumat, kita boleh ada itu semua karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah-rumah. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Sejenak naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada sampai detik ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepadamu Yesus, glory bagimu. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara menyembah, dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, mari sembah Dia. Yesus, mari mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Masuk tahun yang baru ini, percayalah Tuhan sanggup menuntunmu, Tuhan sanggup memberkatimu. Percayalah penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami. Kami mau terus mengandalkan-Mu ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Anugerah-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kasih dan kebaikan-Mu terus mengalir buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Di awal tahun 2026, di hari yang kedua ini, kami mau tetap mengucap syukur ya Tuhan. Makasih Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Dia. Makasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Mari sambil buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara katakan, besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Naikkan pujian ini dari awal.
ku ada, sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar mari lebih kuat lagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari mengucap syukurlah, katakan ku ada, sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Mari naikkan pujian-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, amin, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin bertambah besar. Satu kali lagi dengan mengucap syukurlah, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin bertambah besar. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar satu kali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, yang mulia, yang luar biasa. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Oh Jesus, Engkau baik Tuhan. Oh, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyembah, mari angkat suaramu. Percayalah, percayalah, buat Tuhan tak ada yang mustahil. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepadanya, tetap berserah. Oh, Yesus, 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 kami bersyukur di hari yang kedua, di hari Jumat ini Tuhan, di tahun 2026 ini kami datang bersama dengan segenap umat-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa keluarga kami bawa seluruh pergumulan kami bawa setiap permohonan kami. Haleluya, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Oh, mari lebih kuat lagi menyembah. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Layaklah Kau Tuhan, dipuji, disembah. Oh, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Yesus. Sekali lagi kami mau katakan kepadamu ya Tuhan, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Kami sudah boleh masuk di hari Jumat, di hari yang kedua di tahun 2026 ini. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh beribadah bersama-sama dengan segenap umat-Mu.
Kami mau katakan terima kasih. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh lihat perbuatan-Mu yang ajaib. Perbuatan yang besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami harus balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan memberikan seluruh hidup kami yang terbaik, yang termanis buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, mari angkat suaramu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Angkat kedua tanganmu dengan percaya. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari lebih lagi. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sambil buka kedua tanganmu. Sampai detik ini ku melihat, benar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharapanku. Ya, sampai detik ini ku melihat ya penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Biarlah musik menyembah. Mari setiap kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sampai detik ini kami boleh melihat perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai detik ini kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau beribadah, terkoneksilah dengan Tuhan. Terhubunglah selalu dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Angkat tangan kita dan nyatakan kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau
Dia, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan semakin hari semakin bertambah cinta-Mu. Semakin hari semakin bertambah indahnya Tuhan. Kasih anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita semua bersyukur Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk men-sharingkan apa yang saya alami, keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup saya dan keluarga besar saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita pasti yakin dengan janji firman Tuhan. Amin. Seperti ada yang tertulis di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-28. Mari saya mengajak setiap kita untuk membacanya sebentar. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saya sangat terberkati dengan ayat firman Tuhan. Tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam dunia. Terkadang masih timbul kekhawatiran dengan keadaan yang Bapak Ibu Saudara sendiri juga pasti mengalami. Seperti apa yang saya alami. Ada anak yang harus disekolahkan, ada dapur yang harus mengepul. Itu sering kali muncul di dalam pikiran saya. Tapi puji Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Maka ketika kita lemah, maka Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Mengingatkan kembali bahwa ada janji firman Tuhan. Jangan pernah khawatir. Oleh sebab itu, karena kemurahan Tuhan, di sekitar tahun 2009, Tuhan taruh satu pujian. Berdasarkan ayat firman tadi, di Matius 6 tadi. Tuhan berikan dan itu menjadi kekuatan buat saya secara pribadi dan juga keluarga. Dalam ketika kami menghadapi hal-hal yang mungkin rasanya aduh gimana, kami harus makan apa yang harus kami pakai, bagaimana masa depan anak-anak saya. Pujian ini sangat memberkati saya. Tuhan telah berfirman, janganlah khawatirkan tentang hidup yang kau makan, minum dan pakai.
burung di udara. Tuhan pun pelihara bunga bakung yang di ladang Dia hiasi. Tuhan tahu yang ku perlukan, Tuhan tahu yang ku butuhkan. Takkan pernah ku dibiarkan hidup dalam kekurangan. Yesus sanggup untuk mencukupkan. Yesus sanggup untuk mengadakan. Allah Bapa yang di surga memelihara hidupku. Percaya bahwa di dalam setiap pujian itu ada kuasa, amin. Karena setiap pujian itu ada firman Tuhan yang kita perkatakan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak ketika kita menaikkan sebuah pujian, bukan hanya sekedar pujian yang lewat di bibir kita, tapi itu meluap dari dalam hati kita. Sebab dari pujian itu kita bisa mendapatkan kekuatan, ada pengharapan dan ada kemenangan di sana. Demikian juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu Gembala yang sering mengeluarkan kata-kata profetik, kata-kata iman. Saya ingat sekali dengan ajarannya Ibu Gembala, tangkap pada saat itu juga. Dan saya masih ingat sekali beberapa waktu yang lalu, Ibu Gembala, Bapak Gembala juga menggaungkan bahwa di akhir tahun kemarin 2025, bahwa akan masih ada hujan-hujan berkat yang akan dicurahkan buat setiap kita. Dan itu saya tangkap Bapak Ibu, saya tangkap, saya imani, saya percaya, dan saya lakukan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekalipun saya di dalam masalah, saya sempat pernah bercerita dengan Bapak Odi mengenai pergumulan yang cukup berat buat keluarga kami. Anak saya yang pertama itu sudah menginjak di semester yang ke-7, sudah di semester yang terakhir. Di semester ini dia bisa maju sidang, tapi dengan syaratnya semua keuangan harus sudah dilunasi. Dan pada saat itu kami tidak ada kemampuan untuk bisa melunasi. Tapi saya berkata kepada Bapak Odi, tunggu ya kesaksian saya. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat saya. Dan setelah itu saya terus melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu enggak bisa melihat, tapi ke dalam hati saya. Tapi oleh sebab itu semua karena Roh Kudus. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, tetapi kita tidak pernah takut bahaya. Sebab ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, amin. Nah Bapak Ibu, saya masih ingat kira-kira beberapa minggu yang lalu, ketika saya di atas mimbar, saya seperti mendapatkan, bukan seperti lagi ya, tapi saya percaya itu suara Tuhan buat saya. Dia bilang, anakmu masuk kuliah dengan mujizat. Dan memang benar Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah juga menceritakan bagaimana cara Tuhan yang ajaib sehingga anak saya bisa masuk kuliah. Dan Tuhan berkata, kalau diawali dengan mujizat, maka akan diakhiri dengan mujizat. Dan saya langsung amin, amin Tuhan, aku percaya. Bahkan ketika pulang dari tempat ini, saya berkata sama anak saya mungkin ya masih muda ya, dia masih juga bingungnya apa mah. Kalau ini mundur lagi mah, itu berarti mundur lagi 1 semester lagi. Dan 1 semester itu enggak murah Bapak Ibu. Karena bayarnya itu harus 1 paket, bukan berdasarkan SKS. Dan itu akan semakin menumpuk hutang kami di kampus itu. Saya bilang, tenang oh, Tuhan sudah bilang kalau kamu
masuk kuliah diawali dengan mujizat, maka akan diakhiri dengan mujizat. Kami bersepakat, kami berdoa, kami percaya. Sementara anak saya bingung bagaimana ini, mungkin keyboardnya mau dijual atau gimana. Anak saya juga seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Satu-satunya keyboard itu mau dijual, tapi bagaimana caranya? Bagaimana bisa cepat jual? Dan itu pun juga tidak akan bisa menutup semua tagihan yang ada. Dan kemudian waktu berjalan, semakin mendekati hari jatuh tempo. Kelihatannya Bapak Ibu tidak ada mujizat. Saya tunggu, tidak ada mujizat, tidak ada jalan keluar. Akhirnya kami dengan terpaksa kami mencari pinjaman. Dan ketika pinjaman itu kami dapatkan, kami serahkan kepada anak saya. Saya bilang, berangkat lunasi semuanya. Sehingga kamu bisa maju di sidang skripsi. Nah, pada saat itu tanggal 22 Desember kemarin Bapak Ibu. Anak saya maju ke bagian keuangan. Sebelum dia membayar, dia menyempatkan tanya dulu kepada petugasnya. Pak, berapa tagihan yang harus saya bayarkan? Kemudian petugasnya menanyakan data-data anak saya, terbukalah semua datanya. Dan dia bilang, kok tidak ada tagihan? Anak saya kaget. Pak, nama saya ini, nomor NRP saya ini, fakultas saya ini, nggak ada tagihan kak Pak? Tidak ada kok, sudah lunas. Padahal berdasarkan perhitungan anak saya ini sekarang di semester 7. Di semester 6 itu masih kurang 1 kali cicilan. Dan di semester 7 ini sama sekali tidak ada pembayaran. Berarti masih ada harus yang dibayar. Itu sekitar senilai 20 juta lebih. Anak saya bilang, Pak, tolong Pak, dicek 1 kali lagi. Berapa yang harus saya bayar? Petugasnya bilang, kok ini sudah lunas. Buktinya apa? Jadwal sidang skripsimu sudah keluar nanti di tanggal 7 Januari. Kalau kamu tidak ada pelunasan, maka tidak akan bisa keluar jadwalmu sidang skripsi. Anak saya seperti orang yang bermimpi. Seperti itu ya janji firman Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kemudian anak saya pulang, masih dengan rasa bingung. Bahkan dia bercerita tuh dengan tangan yang gemetaran, keringat dingin dia keluar. Kok bisa ya Pak? Kok bisa Pak? Siapa yang bayar? Ketika dicek di mutasi histori pembayaran anak saya, ketika dia masukkan data, keajaiban Tuhan terjadi. Anak saya ini setiap bulannya itu sudah mengadakan perjanjian dengan pihak kampus bahwa dia akan melakukan pembayaran di setiap tanggal 22 tiap bulannya. Tetapi ketika kemarin dicek, itu ada di tanggal 5 November, ada masuk transfer 2 kali. Itu jumlahnya lebih dari cukup. Kami bingung, ini siapa yang bayar? Kami tanya kepada tantenya anak saya, kamu ada bayar? Enggak, saya aja enggak tahu nomor kemahasiswaannya, bagaimana bisa saya masuk ke akunnya. Terus anak saya pikir-pikir, iya benar sih Ma. Kalau tidak tahu data-datanya maka tidak akan bisa ada pembayaran. Ketika anak saya tanya kepada petugasnya sampai bilang begini, sudah lunas kok, bahkan kamu ada kelebihan bayar. Luar biasa Bapak Ibu. Masih ada kelebihan bayar yang nanti bisa di-refund ketika anak saya sudah lulus. Benar-benar itu suatu mujizat, benar-benar itu suatu keajaiban. Bahkan sampai hari ini pun kami tidak tahu itu uang dari siapa. Tapi satu hal yang kami tahu, itu karena perbuatan Tuhan. Itu karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sekalipun pada waktu itu kami mungkin sempat berputus asa. Loh gak ada pengharapan, loh gak ada mujizat. Bahkan sampai detik ketika kami harus maju, sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, jauh sebelum itu
Tuhan sudah menyelesaikannya buat kita. Dan saya percaya kalau apa yang saya alami, itu pasti juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara semuanya. Bahkan mungkin ada banyak kesaksian-kesaksian yang menyusul. Kesaksian-kesaksian yang dahsyat dan ajaib. Karena memang seperti yang tertulis di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Percaya Bapak Ibu, saat kita melakukan bagian kita, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap, dan kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Oh, kami percaya Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan, Kau yang pelihara hidup kami, Kau yang tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan, Tuhan adakan. Tuhan tahu yang ku perlukan, Tuhan tahu yang ku butuhkan. Takkan pernah ku dibiarkan hidup dalam kekurangan. Yesus sanggup untuk mencukupkan. Yesus sanggup untuk mengadakan. Allah Bapa yang di surga memelihara hidupku. Mari yang percaya katakan sama-sama. Tuhan tahu yang ku perlukan. Tuhan tahu, Tuhan tahu yang ku butuhkan. Takkan pernah ku dibiarkan hidup dalam kekurangan. Yesus sanggup untuk mencukupkan. Yesus sanggup untuk mengadakan. Allah Bapa yang di surga memelihara hidupku. Allah Bapa yang di surga, Allah Bapa, Allah Bapa yang di surga, Allah Bapa yang di surga memelihara hidupku. Haleluya. Sungguh kami bangga, kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami punya Bapa di surga yang selalu memperhatikan setiap detail apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan kami di sepanjang tahun 2026 ini, sekalipun ada banyak rintangan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun kegelapan ada di sekeliling kami, tapi kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup membukakan jalan-jalan buat setiap kami. Tuhan yang sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati
memberkati hidup kami, memelihara hidup kami. Segala sakit penyakit apapun yang sedang kami alami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kami. Mujizat-mujizat besar pasti terjadi di dalam hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan bagian kami juga. Kami boleh tetap melayani Engkau. Kami boleh melaksanakan amanat agung, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami alami. Biar orang-orang di sekeliling kami Tuhan boleh mengenal bahwa ada Yesus di dalam hidup kami. Yesus yang ajaib, Yesus yang selalu memberikan pengharapan, Yesus yang selalu memberikan kemenangan besar dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sepanjang hari ini kami percaya ada berkat, ada kasih karunia, ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita sama-sama kita mau katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.